dan B adalah komponennya hanya dua, komponen A dan B. Jadi kalau ada uap etanol yang mendifusi ke dalam udara, kita menganggap bahwa udara itu hanya udara saja. Tidak mengandung uap air, tidak mengandung gas mulia. Pada kenyataannya udara itu mengandung uap air dan mengandung misalnya xenon, argon, gitu ya, helium, gas-gas mulia ada di udara. Tetapi kita menyederhanakan bahwa udara adalah udara saja, ya udara, sehingga kita menganggap bahwa kondisi yang kedua adalah difusi A melalui B yang diam, B-nya adalah udara. Nah, kondisi C adalah difusi A melalui campuran multikomponen yang tidak mendifusi atau diam dalam keadaan tetap. Nah, kalau ini jarang sekali kita bahas, ya kita bahas, dan ini kita lewati saja untuk C. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, ya. Jadi tadi Anda sudah bisa menghitung flux, baik flux untuk difusi A melalui B yang saling mendifusi ekimolar berlawanan arah, atau difusi A melalui B yang diam. Nah, bagaimana kita membedakan untuk kedua difusi tersebut? Kita lihat dalam contoh soal 1. Ya, jadi dalam contoh soal 1 kita akan membedakan ini contoh soal ini masuk ke dalam A atau B. Ya, jadi gas amonia A mendifusi dalam udara B dalam keadaan tetap, di mana udara merupakan komponen yang tidak mendifusi. Berarti ini adalah B. Temperatur adalah 30 derajat Celcius dan tekanan total adalah 1 atmosfer. Tekanan parsial amonia pada dua buah bidang yang berjarak 0,1 cm, jadi di sini Z sama dengan 0,1 cm, masing-masing adalah 50 dan 25 mm Hg. Ya, terserah Anda nanti kalau kita mau menghitungnya dalam tekanan 1 atmosfer, berarti dari milimeter Hg kita konversi ke atmosfer. Jadi, apa di sini? P parsial A1, PA1 sama dengan 50 per 760 atmosfer, PA2 sama dengan 25 per 760 atmosfer. Difusivitas campuran pada temperatur 0 derajat Celcius, nah ini hati-hati, jadi di dalam soal itu suhunya 30 derajat Celcius, tetapi data yang diketahui adalah koefisien difusivitas pada suhu 0 derajat Celcius. Sehingga data ini tidak bisa langsung digunakan untuk menjawab soal ini. Bagaimana caranya? Yaitu mengkonversi data ini pada suhu 30 derajat Celcius. Ya. Jadi jangan langsung digunakan. Kita nanti akan menghitung koefisien difusivitas A melalui B yang diam pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi difusivitas pada 0 derajat Celcius, difusivitas amonia melalui udara yang diam, itu sama dengan 0,198 cm kuadrat per detik. Yang ditanyakan adalah hitunglah flux molar amonia antara kedua bidang tersebut dalam gram mol per cm kuadrat per detik. Jadi Anda menghitung NaZ, ya, NaZ-nya berapa. Jadi kalau kita amati di sini, NaZ sama dengan min C, gitu ya, min ini persamaannya min C DAB Z YBLM. Kalau sudah pakai P, C-nya ini kita eliminasi, ya, sehingga kita dapatkan persamaan 210, di mana flux sama dengan koefisien difusivitas kali tekanan total, ini menggunakan hukum gas ideal PV/nRT, ya. Jadi C sama dengan N per V, ini adalah C sama dengan N per V. PV/nRT, N per V sama dengan P per RT. Nah, P per RT, ya, P per RT, ini tetap, ini turun ke sini, PBLM ini ada P-nya di sini, PBLM, ya. Z PBLM ini artinya subskrip di sini, YA1 min YA2. Oke, ya kita menggunakan rumus ini. Apa yang tidak diketahui?
Z diketahui, P diketahui, R adalah konstan tegas. PBLM diketahui karena kondisi 1 dan 2 diketahui tadi 50 dan 25. Tekanan total tahu 1 atmosfer. Difusivitas diketahui, hanya ini harus dibawa ke suhu 30 derajat Celcius. Jadi semua diketahui, sehingga tidak ada alasan di sini untuk tidak bisa mengerjakan soal ini. Oke, ya. Jadi tugas Anda adalah mengerjakan soal ini walaupun di sini sudah ada jawabannya. Ya. Jadi Anda menghitung flux. Yang saya akan nilai itu adalah step-step Anda mengerjakan. Jadi tidak persis seperti ini. Ya, apa dulu yang akan dicari? Ya. Oh, saya memasang rumus dulu, NaZ sama dengan gitu ya. Minus DAB P per RT Z PBLM Y1 Y2. Kemudian saya mau menghitung satu-satu. Boleh ya. Jadi kalau Anda jawabannya persis seperti contoh soal ini, saya anggap Anda itu belum belajar. Ya. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam persamaan tersebut kita memerlukan koefisien difusivitas yaitu 0,198 ini pada suhu 0. Sehingga kita menggunakan rumus di bab 1 dulu, bahwa difusivitas pada suhu kedua ini tekanannya sama ya, 1 atmosfer, sehingga tekanan tidak usah kita ikutkan di dalam perhitungan ini. Jadi DAB pada suhu 30 sama dengan DAB pada suhu 0, dikalikan dengan suhu 2 ini 273 plus 30, suhu pertama 0, 273, dipangkatkan 1,5. Kita dapatkan 0,231 cm kuadrat per detik. Oke, DAB sudah tahu sekarang. Suhu sudah, tekanan sudah, Z sudah, R sudah. Nah, N ini adalah satuannya mengikuti, menyesuaikan dengan satuan yang sudah ada di atasnya ya. Jadi ini sentimeter. Jadi ini kita gunakan sentimeter pangkat 3. Kemudian atmosfer, gramol, dan Kelvin. Jadi untuk konstan tegas kita mengambil nilai 82,06. Ini ada di sistem satuan ya. Jadi nilai R itu berbagai macam, ada yang kubik feet atmosfer per kon mol Kelvin ya, dan macam-macam. Kita mengambil yang sentimeter pangkat 3 atmosfer per gram mol Kelvin, kita dapatkan angkanya ini. Nah, tekanan parsial A pada Z sama dengan 1, ini adalah 50 mm Hg, ini sekian atmosfer. PA2 ini sekian atmosfer. PB1 sama dengan 1 min PA1, 1 min ini, ini. PB2, B itu adalah udara. Tekanan parsial udara pada kondisi 1 ini, jadi 1 atmosfer dikurangi dengan PA1, kemudian PB2 adalah 1 atmosfer dikurangi PA2, ketemu ini, maka kita masukkan ke persamaan PBLM ini. PBLM, mana PBLM sama dengan PB2 dikurangi PB1 dibagi ln PB2 per PB1. Atau kalau di sini PB1 dan PB2 nilainya tidak begitu jauh, kita bisa menggunakan nilai rata-rata. Jadi PBLM sama dengan 0,9507 atmosfer. Kita masukkan ke sini. Kita dapatkan fluxnya sama dengan 3,19 kali 10-6 gram mol per centimeter kuadrat per detik. Loh, kok kecil sekali, Bu? Iya. Ya, jadi ini karena ini adalah perpindahan massa secara difusi. Perpindahan massa secara difusi itu lambat. Ya. Beda dengan perpindahan massa secara konveksi yang ada pengaruh energi dari luar untuk memaksa perpindahan massa agar cepat. Ya, misalnya energi pompa, energi kompresor, energi blower, dan sebagainya. Kalau ini adalah perpindahan massa yang kecepatannya tergantung pada gaya dorong atau beda konsentrasi, ya, beda konsentrasi. Maka kecepatannya kecil. Makanya di dalam usaha-usaha yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memperbesar kecepatan perpindahan massa, ya.
Jadi kalau driving force ini tetap tidak bisa kita rubah, yang kita rekayasa adalah ini. Bagaimana kita menghasilkan di luar ini, driving force ini adalah nilai yang besar, sehingga ini besar. Ya, gimana caranya? Memperbesar DAB oke, ya, memperbesar DAB. Kemudian memperkecil Z. Nah, Z semakin kecil, maka ini nilainya semakin besar. Oke. Kemudian memperkecil T, oke, memperkecil T dan seterusnya. Ya, jadi apa namanya? Ini yang harus kita perhatikan bahwa perpindahan massa secara difusi adalah perpindahan massa yang lambat. Tetapi itu yang terjadi, ya. Kita tidak bisa merubah sifat alamiah dari suatu mekanisme perpindahan massa. Nah, ini adalah kondisi B, ya, kondisi B. Kita tidak memberikan contoh soal untuk kondisi A dan kondisi C. Kemudian ada kondisi D. Nah, kondisi D ini sebetulnya tujuannya berbeda. Bukan untuk menghitung flux, tapi untuk menghitung koefisien difusivitas suatu komponen yang mungkin datanya belum ada. Jadi, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, itu setiap tahun itu ada 150 komponen baru yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Komponen-komponen baru itu masih minim sekali datanya, ya. Mungkin koefisien difusivitasnya juga belum diketahui, ya. Sehingga di sini ada suatu eksperimen yang dilakukan oleh Arnold, ya. Di mana Arnold ini adalah merancang sebuah alat yang digunakan untuk mencari koefisien perpindahan massa atau koefisien difusivitas suatu komponen yang belum punya data DAB tadi. Nah, kondisi yang sesuai untuk sel Arnold ini, sel Arnold itu adalah sebuah pipa kapiler, sebetulnya pipa yang mempunyai diameter yang kecil tetapi tinggi, gitu ya, tinggi. Yang mempunyai tujuan bahwa di sini kondisi itu akan disesuaikan dengan difusi A melalui B yang tidak mendifusi atau diam dalam keadaan tetap semu. Nah, apa yang dimaksud dengan tetap semu? Yang dimaksud dengan tetap semu adalah Anda tahu di sini ada sebuah sel Arnold. Kita membayangkan bahwa sel Arnold ini mempunyai suatu desain rancangan bahwa tinggi tetapi diameternya kecil. Nah, ini kita gambarkan seperti ini, sel Arnold itu. Jadi sebuah bejana diisi dengan suatu cairan yang akan kita cari koefisien difusivitasnya. Kemudian kita ukur ketinggiannya dari ujung ini atau dari bawah, ya. Dari ujung ini kita ukur ketinggiannya. Jadi Z sama dengan Z1 pada T sama dengan 0 di sini. Z sama dengan Z2 pada T sama dengan T1. Jadi Z sama dengan Z1 juga pada keadaan T1, padahal Z pada kondisi T1. Jadi kalau Anda mengisi cairan di sini, Anda biarkan beberapa lama, beberapa jam, maka lama-lama cairan tersebut akan menguap. Uapnya mendifusi ke dalam udara. Akibatnya adalah permukaan di sini akan turun. Tetapi karena kita menganggap bahwa ini adalah keadaan tetap yang semu, jadi kita menganggap bahwa Z tetap di sini, di Z sama dengan Z1 atau ketika pada T sama dengan T di sini, ya, ini cairan A. Oke, nggak masalah karena apa? Sel ini dirancang dengan bentuk yang tinggi gitu ya, tinggi sehingga perubahan ketinggian permukaan cairan itu tidak begitu besar. Ya. Permukaannya itu adalah tetap. Oke, ya. Jadi seperti ini. Nah, fluxnya kita menggunakan persamaan ini, ya, menggunakan persamaan NaZ sama dengan ini. Jadi karena ada kata-kata bahwa udara itu tidak mendifusi, maka kita tetap menggunakan persamaan ini. Nah,
Tetapi di sini karena semu tadi, maka ini tetap yang berubah adalah yang mana. Jadi ketika kita menggunakan NaZ sama dengan ini, kemudian NaZ sama dengan CaLDZ-DT. Jadi ketika kita mengukur perubahan ketinggian cairan ini, ya, jadi karena ini diameternya kecil sekali, ada sedikit cairan yang menguap saja sudah lihat, oh ini turun permukaannya. Tadinya di sini, kemudian pada Z di bawahnya ini. Nah, kita bisa menghitung berapa volume cairan yang menguap. Caranya adalah ini ya, NaZ fluxnya sama dengan CaLDZ per dt. Jadi konsentrasi A di dalam cairan fluxnya ini dikalikan dengan dz penurunannya ini. Jadi ini kalau C itu adalah mol per volume dikalikan dengan dz, berarti mol per satuan luas dibagi dengan waktu. Jadi ini adalah satuan dari flux. Ya. Nah, flux ini sama dengan ini flux yang dihitung dari persamaan di atasnya bahwa CaLDZ per dt sama dengan C DAB ZYBL YA1 min DA2. Oke? Ya. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa CaL menunjukkan konsentrasi A di dalam fase cair, sedangkan C menunjukkan konsentrasi molar total dalam fase gas. Persamaan terakhir 212 ini selanjutnya dapat diintegralkan antara batas T sama dengan 0 dan T sama dengan T1 yang sesuai dengan Z sama dengan ZT. Jadi di sini T kita bisa integralkan sama dengan CaL YBLM per CDAB yaitu ZDZ. Oke, jadi kita dapatkan T sama dengan ini. Oke. Nah, kalau T-nya kita catat ya dalam percobaan, untuk penurunan setinggi ini memerlukan berapa menit? Misalnya 2 jam, T-nya 2 jam, ini permukaannya cairnya turunnya sekian. Volumenya bisa kita hitung, ya. Misalnya itu kalau ini cairan murni berarti CaL itu sama dengan 1, sehingga kita bisa menghitung fluxnya ini, dt-nya 2 jam misalnya. Nah, kita akan mendapatkan di sini 2 jam kita masukkan CaL sama dengan 1, ya, YBLM sama dengan, jadi ini kita menganggap bahwa tekanan uap air di permukaan tekanan uap cairan di permukaan ini adalah tekanan uap jenuh dari cairan tersebut pada suhu T ya, pada suhu T, pada suhu misalnya suhu ruangan. Anda bisa menggunakan persamaan Antoine untuk suatu cairan yang sudah diketahui, misalnya ini adalah air. Pada suhu 30 derajat, PA1 atau tekanan uap murninya itu berapa? Di sini. Itu adalah PA1. Ya, PA2-nya kita anggap udara itu tidak mengandung uap air, PA2-nya sama dengan 0. Jadi, PB1 sama dengan 0, PB2 sama dengan 1. Kemudian kita cari PBLM, kita dapatkan PBLM-nya atau YBLM, jadi YA1 sama dengan 1, gitu ya. Bukan sama dengan 1. 1 atmosfer dikurangi tekanan uap air jenuh. Misalkan ini adalah air ya. Tekanan uap air jenuh berapa? Misalnya pada suhu 30 dengan menggunakan persamaan Antoine kita mendapatkan tekanan uap air jenuh di permukaan cairan. Itu adalah tekanan A. Tekanan B sama dengan tekanan total dikurangi tekanan A. Ketemu PB1. PB2 kita menganggap bahwa di dalam udara yang mengalir ini tidak mengandung A. Hanya B saja, ya. Jadi di sini adalah tekanannya 1. Nah, kemudian PB21 PB1 tadi 1 min PA1, maka akan kita menggunakan rumus ini, kita dapatkan fluxnya kita hitung dari ini, berarti kita bisa mendapatkan difusivitas. Ya, jadi
Difusivitas, ini kita ukur. Difusivitas yang kita cari, T diketahui, ini kita hitung dari tadi, ketemulah difusivitas. Ya. Jadi difusivitas ini dicari secara eksperimental. Ya, Anda bisa nanti misalnya penelitian untuk tugas penelitian Anda, saya mau mencari koefisien difusivitas komponen yang baru, yang belum ada datanya, bisa menggunakan sel Arnold. Caranya adalah seperti itu. Oke ya. Jadi ini ada contoh soal difusivitas kloroform, cairannya adalah kloroform dalam udara ditentukan dengan menggunakan sel difusi Arnold. Pada suhu 25, pada temperatur 25, rapat kloroform cair adalah 1,45 gram per cm kubik. Ini adalah gram per cm kubik. Jadi untuk menghitung konsentrasi, ya. Dan tekanan uapnya 200 mm Hg pada suhu 25. Berarti ini tadi sudah diketahui PA1. Pada saat T sama dengan 0, permukaan kloroform cair adalah 7,4 cm dari puncak tabung. Dan setelah 10 jam, permukaan cairan turun 0,44 cm. Kalau konsentrasi kloroform adalah 0 pada puncak tabung, hitunglah koefisien difusi kloroform dalam udara. Nah, kita tinggal mensubstitusikan data-data yang diketahui ini ke dalam satu kesamaan tadi, ya, untuk sel Arnold. DAB sama dengan 0,01242. Ini dari mana? Dikalikan 0,855. Ini adalah tinggi mula-mula, ini adalah tinggi pada kondisi 10 jam. Kita dapatkan di sini 0,093 cm kuadrat per detik. Ya, jadi di sini DAB sama dengan CAL YBLM C YA1 min YA2 C/2. Ini. Oke. Ya. Jadi kita menghitung CAL. CAL adalah konsentrasi dari kloroform. Di situ konsentrasi dari kloroform dinyatakan dengan Rho, ya, 1,45 gram per cm pangkat 3. Jadi ini kita bagi dengan berat molekul kloroform. Anda cari berat molekul kloroform berapa, kita dapatkan gram mol per cm pangkat 3. Oke. Kemudian apa lagi? YBLM, ini dapatnya. YBLM sama dengan YB2 min YB1 per ln YB2 per YB1. YB2 sama dengan 1 min YA2. YB1 sama dengan 1 min YA1. YA1 adalah fraksi mol A di permukaan cairan. Fraksi mol sama dengan tekanan parsial kali tekanan total. Tekanan totalnya 1 atmosfer, tekanan parsialnya sama dengan tekanan uap murni kloroform pada 25 derajat Celcius, yaitu 200 mm Hg dibagi 760 mm Hg kali 1 atmosfer. Ketemu YA1. Kemudian PB1 sama dengan, YB1 sama dengan 1 min YA1. Kemudian di sini ada data bahwa pada ujung tabung dianggap tidak ada kloroform atau YA2 sama dengan 0, sehingga YB2 sama dengan berapa? 1 min YA2, YA2-nya 0 berarti 1. Nah, kemudian di rata-rata menjadi 0,855. Kemudian ini adalah C, konsentrasi total di dalam fasa gas. C adalah P per RT. P per RT. Ya. Jadi PV sama dengan nRT, N-nya adalah N total. Tekanannya 1 atmosfer. RT ketemu 4,09 kali 10 pangkat minus 5. Ini adalah
YA1 min YA2, YA1-nya ketemu 0,263. Ini adalah ketinggian awal dikurangi ketinggian setelah 10 jam dibagi dengan 2, ini dibagi 36.000 jam, berarti ini sudah 3.600 detik. Jadi Anda rubah jamnya itu menjadi detik, ya, menjadi detik. Sehingga berdua DAB ini kalau kita tidak ada ini nanti dapatnya adalah cm kuadrat per jam. P 10 jam di sini. DAB ini CKM T, oh ini kurang T. Maaf, ini kurang T. Jadi ini DAB ke sini, T-nya ke sini. Jadi di sini ada 10 kali 3.600 berarti 36.000 betul sini. Jadi kita dapatkan 0,093 cm kuadrat per detik. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Saya mau nanya. Iya, silahkan. Itu yang 0,01242 dapat dari mana ya? 0, yang mana? 0,0124 C, ya. Jadi C adalah konsentrasi total A dan B di dalam fase gas. Konsentrasi total di dalam fase gas. Di dalam fase gas itu berlaku hukum gas ideal. PV sama dengan nRT. Coba kamu tulis PV sama dengan nRT di dalam fase gas. Kemudian C adalah N per V. Jadi N per V sama dengan P per RT. P-nya 1 atmosfer, R-nya tadi menggunakan 82,0 berapa centimeter pangkat 3 atmosfer per mol Kelvin. T-nya adalah 298 Kelvin. Berapa dapatnya, Mas? Coba dihitung. Oke, ya. Jadi kita sudah mendapatkan koefisien difusivitas A melalui kloroform melalui udara yang diam dengan menggunakan percobaannya Arnold, ya, sel Arnold. Oke, sekarang kita maju ke 23 yaitu difusi molekuler fase cair. Nah, di dalam fase cair ini sama, ya, rumusnya kita menggunakan persamaan 1,13 seperti ini. Yang berbeda di sini adalah koefisien difusivitas fase cair itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan difusivitas fase gas. Ini dapat dinyatakan dengan persamaan ini, tetapi berbeda dengan fase gas. Difusivitas cairan harganya di samping kecil sekali, maksudnya bukan kecil, maksudnya jauh lebih kecil dari difusivitas fase gas. Harganya tergantung pada konsentrasi, tergantung pada beda konsentrasi, bukan pada konsentrasi. Pada beda konsentrasi, difusivitasnya fungsi konsentrasi ini. Itu adalah bedanya. Namun karena pengetahuan mengenai difusivitas D untuk fase cair masih sangat terbatas, maka sebaiknya digunakan harga konsentrasi C rata-rata dan harga difusivitas rata-rata memang data tersedia. Jadi rumus yang kita gunakan sama, ya, ini. Tetapi di sini masuk ini tergantung dari konsentrasi, gradien konsentrasi ini.
Tetapi karena data yang menyatakan data difusivitas sebagai fungsi gradien konsentrasi itu sangat terbatas, maka jalan keluarnya adalah konsentrasinya itu di rata-rata, baru kita mencari difusivitas pada konsentrasi rata-rata. Berapa? Jadi hanya satu titik saja. Oke, kemudian kita akan menghitung flux pada keadaan pertama, yaitu flux pada keadaan A yang mendifusi melalui B yang saling mendifusi equimolekuler, yaitu Na sama dengan DAB per Z, karena yang ruas kanannya itu ini 0, berarti kita hanya ini ya, CA1 min CA2 ini, DAB per Z, ini kalau bukan pakai fraksi mol, CA-nya masuk, CA1 plus CA2, 215, kemudian kalau kita mau fraksi mol masuk, kita CAF-nya keluar, konsentrasinya adalah konsentrasi rata-rata kondisi 1 dan 2, ya, pada batas 1 dan 2, ininya fraksi mol, kita gunakan X karena ini adalah fase air, di mana CAF adalah konsentrasi rata-rata larutan antara batas 1 dan 2. Ini adalah equimolar. Kondisi B adalah difusi A melalui B yang tidak mendifusi. Ini ada CA-free, ada XBLN. Ya, sama seperti tadi mencarinya juga sama. Nah, contoh 3 di sini, hitunglah kecepatan difusi asam cuka A melalui sebuah lapisan cairan B yang tidak mendifusi setebal 0,1 cm pada suhu 17 derajat Celcius. Apabila konsentrasi pada kedua sisi lapisan masing-masing adalah 9 dan 3% asam asetat. Difusivitas asam cuka dalam larutan adalah 0,95 kali 10 minus 5, kecil ya, cm kuadrat per detik. Rapat larutan asam cuka 9 dan 3% masing-masing adalah 1,0120 dan 1,032 gram per centimeter pangkat 3. Jadi tugas Anda adalah mengkonversi ini menjadi konsentrasi pada kondisi 1, ini ya, pada kerapatan 9%, densitasnya ini, dan kerapatan 3%, densitasnya ini, lebih kecil ya. Kemudian kita cari konsentrasi rata-rata. Setelah ketemu konsentrasi rata-rata, kita masukkan ke dalam rumus. Karena ini B-nya tidak mendifusi, kita mengambil rumus ini, ya, maka akan kita dapatkan ini. Jadi untuk mencari konsentrasi dalam satuan molar, kita harus punya data apa? Berat molekul, ya. Berat molekulnya air adalah 18. Ya, B untuk B-nya 18. Rapat larutan asam 9% adalah 1,012 gram per centimeter kubik, sehingga XA1 ini miliknya molnya asam cuka, mol asam cuka berat molekulnya 60,03 gram per mol. Ini adalah miliknya asam cuka, ini adalah miliknya air. Ya. Sehingga fraksi mol 1 sama dengan sekian. Sehingga fraksi mol air pada kondisi 1 sekian. Kemudian kita cari pada 3%, ya. Kita cari pada 3%, difusi rho-nya adalah rho-nya sekian. Kita dapatkan XA2. XA2 ketemu, kita dapatkan XB2. Maka akan kita dapatkan XBLM, ya, dari XA1 dan XA2 kita akan mendapatkan XBLM. Oke, Z sudah tahu, difusivitas sudah tahu, XA1 sudah tahu, XA2 sudah tahu, yang akan belum adalah konsentrasi average. Konsentrasi average yaitu 1 dibagi dengan jumlah mol total, ya. Nah, di sini berat molekul larutan pada seksi ini adalah M1
Berat molekulnya 1 dibagi dengan jumlah mol pada seksi 1. Berat molekul di seksi 1, berat molekul campuran sekian. C1 sama dengan gram per mol, jadi ini nanti satunya mol, ya gram mol per sentimeter kubik, ini C1. Pada kondisi 2, kita ketemu XA2, XB ketemu M2 18. Kita bulatkan 18 miliknya air ya, karena cuma 3%, C2 sekian. C average, C2 plus C1 per 2 ketemu ini, XBLM ini ketemu, sehingga kecepatan difusi asam cuka Na, Z, DAB, CAF ini ketemu sekian. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Saya kira jelas ya untuk ini. Jadi itulah cara menghitung flux ya, baik fase gas maupun fase cair. Jadi ini logika ya, logika yang jalan sehingga Anda harus mengerjakan. Saya ingin Anda mengerjakan ya. Dan untuk yang ini dikumpulkan yang dua terakhir sel Arnold, yang sel Arnold, dan ini terakhir ini cairan. Jadi saya menunggu 2 jawaban Anda untuk 2 soal ini. Soalnya tidak akan saya rubah, tetapi Anda harus jangan persis seperti ini ya. Jangan persis seperti ini. Anda harus punya data sendiri. Saya mendapatkan berat molekul asam asetat itu sekian. Berat molekul air sekian, datanya dari mana? Dari sini ya, dan seterusnya. Jadi Anda mempunyai sumber, karena begini, ketika Anda ujian itu open book, nanti bisa kan seperti ini, kita tidak memberitahu berat molekul asam asetat itu berapa. Kalau Anda tidak tahu formulanya bahwa asam asetat itu CH3COOH, Anda nggak bisa menghitung berat molekul asam asetat. Anda harus punya data, membawa data dari rumah, asam asetat berat molekulnya berapa. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kita tidak memberitahu densitas asam asetat pada 9% dan 3%, Anda juga harus siap dari rumah data densitas asam asetat dengan variasi konsentrasi. Ya, misalnya pada konsentrasi 100% asam asetat densitasnya berapa? 90% berapa? 80% itu datanya ada di Perry Handbook. Ya, jadi tidak di Perry Handbook itu semua data yang kita inginkan itu ada. Demikian. Oke ya. Jadi kita sudah bisa menghitung flux. Untuk Arnold kita menghitung difusivitas, untuk ini kita bisa menghitung flux. Nah, kita tutup ya. Jadi cara menghitung flux itu tadi ada 2 kondisi, yaitu 3 kondisi ya. Kondisi A melalui B yang tidak mendifusi, difusi A melalui B yang saling mendifusi equimolar, dan difusi A melalui B yang diam semu. Rumusnya beda-beda. Itu mestinya harus Anda catat. Ya. Kemudian yang kedua yang Anda perlukan adalah ketelitian ketika Anda membaca soal. Ketika soal itu adalah kondisinya A melalui B yang saling mendifusi, mestinya Anda persamaannya A, persamaan yang satu tadi di atas. Kalau difusi A melalui B yang mendifusi equimolar, persamaan B. Kalau kita menghitung difusi koefisien difusivitas menggunakan sel Arnold, kita menggunakan yang C. Yang D ya, yang C itu yang tidak kita bahas. Oke ya. Nah, kita lihat di sini di dalam perhitungan flux ya, di perhitungan flux baik itu fase cair maupun fase gas, ada 2 parameter, yaitu parameter yang di luar dari gaya dorong dan parameter gaya dorong. Kalau gaya dorong maka tidak bisa merekayasa ya, itu adalah kondisi yang sebenarnya. Tetapi yang kita rekayasa itu adalah kondisi yang di luar gaya dorong. Ini namanya koefisien perpindahan massa. DAB, CAF, Z, X, BLM. Ini adalah koefisien perpindahan massa. Nah,
Bagaimana kita meningkatkan koefisien perpindahan massa agar flux itu tinggi? Tentunya akan tergantung pada kondisi dinamika dari sistem tersebut. Di situ ada olakan atau tidak. Ya, jadi ketika kita menambahkan gula ke dalam air, kita bisa merekayasa sistem, dinamika dari sistem. Bisa suhunya kita naikkan agar kelarutan gula itu tinggi, bisa juga kita dengan mengaduk agar terjadi olakan. Ketika terjadi olakan, maka di situ akan meningkatkan DAB atau mengecilkan Z, lapisan difusi. Ya, karena kita aduk-aduk, maka seolah-olah tidak ada lapisan, Z-nya kecil sekali sehingga kecepatan perpindahan massanya sangat besar. Nah, ini adalah fungsi tadi ya dari kondisi dinamik. Sehingga di situ ada pengaruh dari ya difusivitas, koefisien difusivitas itu sebetulnya kan tidak bisa kita rubah kalau T dan P-nya tidak kita rubah. Nah, ini adalah difusivitas massa. Tetapi kalau kita melibatkan suhu, di situ juga ada difusivitas panas. Kalau kita melibatkan suatu olakan atau gerakan pengadukan, maka ada difusivitas momentum. Jadi, koefisien perpindahan massa ini secara tidak langsung adalah sebagai fungsi dari difusivitas massa, difusivitas panas, dan difusivitas momentum. Nah, di sini akan kita pelajari sejauh mana sih pengaruh daripada olakan terhadap kecepatan perpindahan massa. Pengaruh suhu tekanan terhadap kecepatan perpindahan massa. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, kita sebaiknya memahami mengenai analogi perpindahan massa, momentum, dan panas. Ya, jadi kalau flux massa itu tadi adalah mol per luas per waktu, kalau flux panas adalah kalori per luas per waktu, kalau momentum adalah MV ya, MV jadi perkalian massa kali kecepatan per luas per waktu. Jadi ini ada suatu kesamaan ternyata di sini itu, ya, suatu ekivalensi antara perpindahan massa, perpindahan panas, dan perpindahan momentum. Nah, kita menganggap bahwa beberapa proses perpindahan massa, panas, dan momentum disebut analog apabila proses tersebut mengikuti persamaan yang serupa dan yang mempunyai kondisi-kondisi batas yang sama. Dan sebenarnya ini sama. Hal ini berarti bahwa persamaan yang melukiskan kelakuan suatu proses dapat diubah ke dalam persamaan untuk proses yang lain, bahan lahir yang lain, hanya dengan mengubah simbol-simbol variabel. Jadi, difusivitas massa itu mempunyai unit yang sama dengan difusivitas panas, mempunyai unit yang sama dengan difusivitas momentum, yaitu luas per waktu. Ya, jadi difusivitas panas satuannya luas per waktu. Difusivitas massa luas per waktu. Difusivitas momentum juga luas per waktu. Nah, ternyata bahwa antara transfer massa, momentum, dan transfer panas dalam aliran laminer terdapat analogi. Sehingga sebuah persamaan yang berlaku untuk transfer massa dapat diubah ke dalam persamaan untuk transfer momentum ataupun untuk transfer panas dengan hanya mengubah simbol-simbol variabel. Sekarang ditinjau gas yang mengalir melalui sebuah permukaan datar. Gas mengalir melalui sebuah permukaan yang datar. Di daerah yang berdekatan dengan permukaan terdapat suatu daerah di mana aliran gas mengalir secara laminer. Karena apa? Karena ada friksi. Ya, jadi semua permukaan mempunyai
friksi, ya, mempunyai kekasaran dan mempunyai friksi. Dengan adanya friksi ini merupakan hambatan dari kecepatan aliran suatu fluida. Jadi kalau fluida itu mengarah ke kanan, ditahan oleh friksi sehingga aliran itu menjadi semakin lambat. Dan pada jarak tertentu dari permukaan suatu papan, mungkin suatu meja, itu mempunyai satu lapisan di mana kecepatannya itu adalah kecepatan laminer, yaitu kecepatan yang bilangan Reynolds-nya itu di bawah 2500. Tapi berapa ketebalan kecepatan laminer tersebut kita tidak tahu, ya. Bagaimana mengukurnya? Tidak bisa diukur, sulit, ya, sulit. Berapa milimeter? Di mana aliran itu adalah laminer. Walaupun di tengah-tengah pipa, kalau ini adalah suatu pipa, alirannya mungkin turbulen, ya. Jadi aliran itu profilnya itu berbeda kecepatannya dari dinding pipa sampai ke tengah pipa. Kecepatan aliran tertinggi itu dicapai pada tengah-tengah pipa. Jadi friksinya itu adalah paling kecil. Hambatannya paling kecil, hambatan yang disebabkan oleh kekasaran dari pipa tersebut. Kecepatan paling lambat itu di permukaan pipa, ya, yang berkontak dengan permukaan itu adalah kecepatan yang paling lambat, dan itu kita menganggap bahwa di situ ada kecepatan laminer dengan ketebalan sekian 0,00 mm misalnya. Nah, di situ ada kecepatan laminer. Di dalam daerah kecepatan laminer, di situ ada analogi transfer massa, panas, dan momentum. Nah, untuk transfer massa yang merealisasikan atau mengkuantifikasikan flux itu adalah Fick's, yang kita kenal sebagai hukum Fick's. Jadi flux menurut hukum Fick's sama sebetulnya koefisien difusivitas dikalikan dengan perbedaan konsentrasi atau dikalikan dengan driving force atau gaya dorong. Ini di persamaan 1/8. Persamaan ini menunjukkan bahwa kecepatan perpindahan massa secara difusi molekuler adalah sebanding dengan gradien konsentrasi. Di dalam daerah yang berdekatan dengan permukaan dinding, di mana fluida mengalir secara laminer, fluida dapat dibayangkan tersusun dari lapisan-lapisan yang menggeser satu terhadap yang lain dengan kecepatan yang makin bertambah besar, dengan makin bertambah besarnya jarak dari permukaan. Gaya persatuan luas yang sejajar dengan permukaan atau tegangan geser yang diperlukan agar lapisan mempunyai kecepatan yang tetap adalah sebanding dengan gradien kecepatan, sehingga ini adalah tegangan geser untuk supaya fluida itu mengalir, bergeser, itu sama dengan psikofisitas atau kekentalan suatu fluida dikalikan dengan gradien kecepatan. Jadi U ini adalah kecepatan, mu ini adalah viskositas, Z adalah lapisan laminer, ketebalan lapisan laminer. Di mana mu adalah kekentalan dan du per dz adalah gradien kecepatan. Jadi tegangan geser yang diperlukan sama dengan ini kita bagi rho, sebelah kanannya kita kalikan rho. Jadi mu per rho, harusnya ini D ada rho di sini per dz ini. Ya. Mu per rho adalah kekentalan kinematis, ya. Jadi mu per rho adalah kekentalan kinematis. Satuannya apa? Satuan mu adalah gram per sentimeter detik. Rho adalah gram per sentimeter pangkat 3. Jadi satuan dari mu per rho adalah sentimeter kuadrat per detik, yang sama dengan satuannya difusivitas massa. Jadi difusivitas momentum adalah mu per rho, disingkat dengan ini, ya, nu, ya, disingkat dengan nu.
Lah gradien momentum sama dengan perkalian kecepatan kali rho dibagi dengan dz. Jadi analogi untuk perpindahan momentum di sini, kalau kita analogikan dengan hukum Fick, DAB-nya momentum sama dengan mu per rho, gradien konsentrasi momentum adalah perkalian kecepatan kali rho dibagi dengan dz. Ya, jadi ini analog, sudah analog karena apa? Ini satuannya sama, ya, satuannya sama. Oke. Sekarang kita melihat pada perpindahan panas. Panas yang ditransfer dari permukaan dinding melalui lapisan laminer berlangsung secara konduksi menurut persamaan I sama dengan koefisien konduktivitas panas dikalikan dengan gradien suhu. Ini dt per dz adalah gradien suhu. Nah, di manakah adalah konduktivitas termal fluida dan dt per dz adalah gradien temperatur, maka persamaan ini dapat ditulis minus K per Cp, Cp itu adalah kapasitas panas jenis, per rho, ini kita kalikan juga dCp rho per dz. Oke. Nah, jadi ciri dari perpindahan panas ada Cp, kapasitas panas jenis, satuannya adalah kalori per gram per derajat Celcius. Jadi kalori per massa per 1 derajat kenaikan dari fluida, suhu fluida. Satuan dari K per Cp rho ini sama, cm kuadrat per detik. Ya, jadi K adalah kalori per detik, Cp adalah kalori per gram. Ini kalori per satuan dari konduktivitas adalah kalori per apa? Kalori per gram jam ya, waktu. Jadi ini kalau kita kalikan maka unitnya sama dengan cm kuadrat per detik. Ini adalah gradien panas. Nah, K per Cp kali Cp rho, Cp mu ya, ini K per mu Cp adalah bilangan Prandtl. Sebentar. Alfa itu satuannya apa? Ini harus satuannya cm per detik, cm kuadrat per detik, ya. Ini harus ada T di sini. Ini ada T, ini T-nya kok hilang. Ini harus ada T di sini, dikoreksi, silakan ditambahkan T ya. D, Cp rho dt. Ini satuannya apa ini? Alfa, di mana Cp adalah panas jenis pada tekanan tetap. Besarnya Cp rho T dapat dipandang sebagai konsentrasi thermal volume. Alfa adalah K per Cp kali rho adalah difusivitas thermal yang seperti halnya dengan difusivitas momentum mempunyai dimensi cm kuadrat per waktu. Gradien konsentrasi panas adalah dCp rho T per dz. Oke, ya. Jadi ini adalah analogi perpindahan massa panas dan momentum. Karena difusivitas massa, momentum, dan difusivitas thermal masing-masing mempunyai dimensi yang sama, maka perbandingan antara masing-masing difusivitas ini akan merupakan besaran yang tidak berdimensi. Perbandingan antara difusivitas momentum dengan difusivitas massa adalah besaran yang tidak berdimensi dan disebut bilangan Schmidt. Jadi, ini difusivitas momentum nu dibagi dengan DAB sama dengan mu per rho DAB. Karena nu sama dengan mu per rho. Ini adalah bilangan tak berdimensi karena cm kuadrat per detik dibagi cm kuadrat per detik. Tidak berdimensi disebut bilangan Schmidt. Bilangan Schmidt itu adalah suatu bilangan tak berdimensi yang selalu mewakili koefisien perpindahan massa. Jadi koefisien perpindahan massa merupakan fungsi dari bilangan Schmidt. Ya. Jadi fungsi dari kekentalan, fungsi dari rho, fungsi dari difusivitas.
Ya, nanti SC-nya pangkat berapa, Smith-nya pangkat berapa. Oke. Sekarang bilangan Lewis adalah bilangan Smith memegang peranan penting dalam transfer massa konveksi. Perbandingan antara difusivitas thermal dengan difusivitas massa disebut bilangan Lewis. Ini juga bilangan tak berdimensi. Ya, jadi K per sepero DAB ini adalah bilangan Lewis. Bilangan Prandtl adalah perbandingan difusivitas momentum dibagi thermal. Jadi Cp mu per K inilah bilangan Prandtl. Bilangan Prandtl memegang peran penting dalam transfer panas. Jadi koefisien perpindahan panas sebagai fungsi dari bilangan Prandtl. Paham? Ya. Ada bilangan Reynolds. Reynolds itu adalah rho Vd per mu, ya. Itu justru penting di dalam perhitungan koefisien perpindahan massa. Ya, jadi koefisien perpindahan massa adalah fungsi bilangan Smith dan fungsi bilangan Reynolds. Ya. Bilangan Smith itu adalah bilangan yang menunjukkan properti atau sifat mutlak dari suatu fluida, kekentalan, berat jenis, koefisien difusi, dan bilangan Reynolds itu adalah fungsi dari dinamika sistem. Jadi fungsi dari kecepatan, kemudian diameter aliran, kemudian kekentalan. Jadi di situ ada dinamika sistem, ya, kecepatannya bisa kita setting. Mau kecepatan berapa agar bilangan Reynolds-nya misalnya 6.000 masuk ke dalam apa? Kecepatan turbulen, ya, kecepatan turbulen. Jadi nantinya untuk meningkatkan koefisien perpindahan massa itu kita akan meningkatkan bilangan Reynolds dan bilangan Smith. Karena koefisien perpindahan massa pada daerah laminer itu pangkat dari bilangan Reynolds-nya itu hanya 0,333 per 3. Tetapi kalau kita bekerja pada bilangan Reynolds yang turbulen dengan kecepatan yang tinggi, maka pangkat dari bilangan Reynolds itu adalah 0,833. Ya, jadi dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa koefisien perpindahan massa itu adalah fungsi dari bilangan Reynolds dan fungsi dari bilangan Smith. Nah, yang membedakan adalah pangkat dari masing-masing bilangan tak berdimensi tersebut. Ya. Jadi pada kondisi pada daerah turbulen itu pangkatnya itu menunjukkan tinggi. Ya. Itu adalah hasil eksperimen. Ya, jadi itu yang harus Anda ingat bahwa koefisien perpindahan massa, panas, dan momentum itu fungsi dari dinamika sistem dan fungsi dari sifat fluidanya. Sifat fluida itu tidak bisa kita rubah karena itu adalah suatu karakteristik dari fluida masing-masing. Jadi kalau air kekentalannya sekian, etanol kekentalannya sekian, rho-nya sekian, dan seterusnya. Kapasitas panas jenisnya sekian, kita tidak bisa merubah. Yang bisa kita rubah adalah sistem, kondisi sistemnya. Ya, supaya kekentalannya berkurang, maka suhunya kita naikkan. Pasti kekentalan cairan itu akan turun. Seperti itu, difusivitasnya naik dan seterusnya. Oke, ya. Itu yang perlu Anda pelajari. Kemudian kita masuk ke difusi olakan. Ini ada soal-soal, ya. Nanti soal-soal ini akan dijelaskan oleh Bu Perwitasari, tetapi Bu Perwita tidak sit in di kelas E, berarti Anda bisa gabung dengan kelas B. Nanti saya bisa menghubungi Bu Perwita untuk memperbolehkan Anda masuk ke kelasnya Bu Perwita ketika ada penjelasan mengenai soal-soal. Ya. Jadi sekalian gabung saja dengan kelas B ketika Bu Perwita menjelaskan mengenai soal-soal ini. Ya, jadi saya waktunya tidak nututi kalau saya harus mengcover teori dan contoh-contoh soal. Oke, saya hanya bisa mengcover untuk menjelaskan teori.
Dan contoh soalnya memang sudah ada di dalam diktat ini. Oke, ya. Ini kok ada 20. Nah, tadi kita sudah mengenai profil kecepatan dalam suatu aliran di dalam pipa misalnya ya, bahwa profil kecepatan itu berubah dari permukaan dinding pipa sampai ke tengah pipa. Yang tercepat itu adalah di tengah pipa, gitulah. Yang lambat itu adalah di permukaan pipa dan di situ ada zona laminer. Walaupun relatif ketebalan dari zona laminer itu sangat kecil, tetapi ini akan memberikan suatu bantuan juga untuk kita mendapatkan suatu koefisien perpindahan massa baik di daerah laminer maupun di aliran turbulen. Ya, jadi ini akan membantu kita juga. Yaitu kita akan membahas mengenai difusi olakan. Ya, tadi kalau kecepatannya laminer namanya difusi molekuler. Tapi kalau kecepatannya itu bilangan Reynolds-nya di atas 2500, jadi di daerah transisi dan di daerah turbulen namanya difusi olakan. Apa sih bedanya difusi laminer dan difusi olakan? Profil ya, profil kecepatan dari permukaan dinding pipa sampai ke tengah pipa itu profilnya berbeda untuk suatu aliran yang turbulen dan aliran yang laminer. Pada daerah turbulen itu profil kecepatannya itu rata ya, tidak ada bagian yang laminer kecil, kemudian sudah itu kecepatannya rata, tidak menggelembung, tidak membentuk suatu profil ada kondisi tercepat gitu ya, ada kondisi tercepat di tengah pipa itu tidak ada. Setelah daerah zona laminer dan transisi kecepatannya itu sama ya, dari daerah turbulen sampai ke tengah pipa ya, dari jarak pipa lapisan laminer dan transisi sampai ke tengah pipa itu kecepatannya sama. Tidak ada yang tercepat di situ. Jadi rata ya, profilnya adalah garis lurus. Tetapi ketika aliran itu laminer, maka ada kondisi yang paling cepat, yaitu di tengah pipa. Nah, ini kalau kita bayangkan bahwa pada kondisi kecepatan yang lambat, ini ada satu lapisan ini. Satu lapisan ini adalah lapisan kecepatan laminer. Jadi kalau kita hitung rho Vd per mu, maka di sini bilangan Reynolds-nya, Re-nya di bawah 2500. Semakin ke tengah pipa, maka ada zona buffer atau zona peralihan dari aliran laminer dan turbulen. Di zona buffer ini bilangan Reynolds-nya antara 2500 sampai 4000 lah, kira-kira seperti itu ya. Di atas 4000, di atas bilangan Reynolds itu nilai 4000, maka di sini sudah zona turbulen atau inti turbulen. Oke. Itu adalah zona aliran fluida di dalam pipa atau di dalam suatu papan atau di suatu daerah aliran tertentu. Kalau suatu zat yang terlarut mendifusi dari permukaan ke badan utama fluida, misalnya kita menyuntikkan gula dari dinding pipa, ini kita suntikkan gula dari dinding pipa, maka kecepatan transfer massa melalui ketiga daerah tersebut tergantung kepada sifat aliran fluida dalam masing-masing daerah. Ya, jadi kalau kita suntikan gula, maka kecepatan perpindahan gula dari permukaan ke tengah-tengah pipa ini tergantung kepada bilangan Reynolds dari masing-masing daerah aliran tersebut. Kita bisa memprediksi pada aliran laminer, lapisan laminer ini, maka koefisien perpindahan massanya atau kecepatan perpindahan massanya ini paling lambat. Setelah daerah transisi ini lebih cepat dan paling cepat adalah di daerah turbulen. Oke.
Ya. Nah, teori yang menggambarkan flux pada masing-masing daerah atau koefisien perpindahan massa pada masing-masing daerah yaitu teori lapisan tentang koefisien perpindahan massa. Merupakan teori yang tertua dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arti dari koefisien perpindahan massa. Di dalam aliran fluida yang turbulen, mekanisme proses alir yang meliputi gerakan olakan di daerah turbulen diketahui sepenuhnya. Sebaliknya, mekanisme difusi molekuler sekurang-kurangnya untuk gas sudah cukup diketahui dengan baik. Karena itu, maka orang berusaha untuk melukiskan kecepatan perpindahan massa melalui zona laminer, zona buffer, dan inti turbulen dengan cara yang sama seperti pada zona laminer sendiri. Ya, jadi kita menggambarkan menggunakan persamaan yang digunakan untuk menentukan koefisien perpindahan massa di zona laminer. Ditinju gas mengalir melalui sebuah permukaan dan pada saat yang sama terjadi difusi ekimolar arus berlawanan arah. Oke, jadi kalau kita gambarkan di sini, ya, ini adalah permukaan pipa di sini di sumbu Y. Kemudian di sini adalah di tengah-tengah pipa. Ya, di yang rata ini adalah di tengah-tengah pipa. Kemudian ini di permukaan dinding pipa. Ya. Ini adalah tekanan. Ya, ini ada suatu profil tekanan parsial dari suatu gas. Jadi ini ada gas yang mengalir, kemudian ada suatu difusi A melalui B yang saling mendifusi, A melalui B yang saling mendifusi dengan arah yang berlawanan arah, B-nya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, apa itu PBI? Di sini menggambarkan bahwa ini tekanan parsial dari B di sini. Ya. Profilnya adalah tekanan parsial B ini paling tinggi adalah di daerah sini, kemudian di paling rendah adalah di sini. Ini adalah tekanan parsial A. Daerah laminer, ketebalan lapisan laminar adalah apabila difusi komponen A hanya mengikuti hukum difusi molekuler, maka konsentrasi ini seperti ini ya. Jadi ini profil dari B, profil tekanan parsial B. Ini adalah tekanan parsial B di dalam fase badan utama B. Ini adalah pada PAG itu adalah tekanan parsial A pada badan utama A, gitu ya. Ini ada gas A dan B. Ini adalah lapisan laminer. Ini adalah lapisan zona transisi. Kemudian di sebelah kanan adalah ini daerah turbulen. Apabila difusi komponen A hanya mengikuti hukum difusi molekuler, maka konsentrasi PAG akan dicapai pada titik D. Jadi, perpindahan massa A itu disebabkan oleh gradien konsentrasi A pada lapisan ini. Sehingga ketika dia mendifusi, maka tekanan parsialnya ini, kan ini paling tinggi di sini ya, tekanan parsial A paling tinggi di sini, di dinding pipa, kemudian dia akan turun. Kalau alirannya itu adalah laminer, maka akan terjadi penurunan tekanan parsial A ini sampai ke titik D. Ya, titik D, sejarak ZG dan dari permukaan, sehingga
di sini berlaku persamaan ini. Oke. Ya. Jadi ini menggunakan persamaan NAZ sama dengan min NBZ, sehingga di sini tidak ada PBLM ya. Di sini menggunakan case A. Ya, menggunakan A. Permasalahan di A yang A mendifusi ke dalam B yang saling mendifusi. Nah, untuk suatu keadaan tertentu besarnya DAB per RT ZG harganya adalah tetap dan dapat diganti dengan besaran baru namanya K kecil aksen G. Nah, apa itu K kecil? Adalah koefisien perpindahan massa locally atau koefisien perpindahan massa satu fasa. Itu adalah K kecil. G melambangkan gas. Aksen melambangkan bahwa kondisinya adalah difusi A melalui B yang saling mendifusi. Itu ada aksennya. Pada kondisi di mana A mendifusi melalui B yang diam, tidak ada aksennya, hanya KG saja. Di mana K aksen G sama dengan DAB per RT ZG. Oke. Dan persamaan 31 dapat ditulis NA flux sama dengan koefisien perpindahan massa yang singkatan ini isinya DAB per RT ZG dikalikan dengan gradien tekanan parsial atau K aksen G delta PA. Delta PA itu adalah tekanan parsial A di interface, ini di interface, dan ini adalah tekanan parsial PAG ini di badan utama gas. Oke. Untuk suatu keadaan tentu ini tetap, berarti ini sama dengan ini, dan delta PA ini adalah driving force untuk perpindahan massa satu fasa ya, satu fasa ini. Oke, yaitu PAI min PAG. PAI adalah tekanan parsial A di interface bersentuhan dengan B, kemudian di yang PAG adalah tekanan parsial A di dalam fase gas. Nah, ini persamaannya 33 ya. 33 ini untuk difusi A melalui B yang saling mendifusi. Nah, untuk koefisien transfer massa lapisan gas ZG disebut tebal lapisan laminer semu atau efektif. Dengan keterangan yang sama untuk difusi A melalui B yang diam, maka berlaku persamaan NA sama dengan DAB RT ZG PBLM PA1 min PAG, yaitu KG tanpa aksen PA1 PAI atau PA1 min PAG, di mana KG ini ada PBLM-nya yaitu persamaan 35. Oke, ya. Jadi sekarang kita lebih ringkas di sini ada suatu konstante yang namanya koefisien perpindahan massa fase gas ini ada driving force. Driving force itu adalah delta PA. Jadi flux sama dengan koefisien perpindahan massa dikalikan dengan gaya dorong. Oke. Oke. Nah, di sini ada suatu hubungan koefisien transfer massa, ini fase gas, ini fase cair. Persamaan kecepatan difusi ekimolar arus berlawanan. Ininya flux sama dengan K aksen G delta PA. Kalau satuannya itu adalah fraksi mol, maka ini koefisien perpindahan massanya satuannya K aksen G. Kalau satuannya ini konsentrasi A, satuannya KC, di mana hubungan antara KG dan KY itu adalah K aksen G sama dengan K aksen G per P total sama dengan K aksen C per RT, seperti ini. Ini kondisi yang kedua, difusi A melalui B yang diam. Ini adalah ekuivalensinya seperti ini. Ya. Jadi untuk fase cair ini sama, seperti ini simbolnya kita rubah menjadi L. Ya. Kalau fraksi mol pakai X, kalau pakai konsentrasi pakai K aksen L, ini tidak bersamaan, ini yang difusi yang ini ya, ini tanpa aksen dan seterusnya. Satuan dari koefisien perpindahan massa adalah mol
per waktu, per luas, per satuan driving force. Ya. Persatuan gaya dorong. Jadi gaya dorongnya apa? Konsentrasi berarti mol per volume. Ya. Kalau gaya dorongnya fraksi mol, ya fraksi mol. Kalau gaya dorongnya adalah tekanan parsial, di sini ya tekanan parsial. Ya, jadi koefisien perpindahan massa tergantung dari satuannya, tergantung dari gaya dorongnya, dan ini mol per waktu per luas ini tergantung dari satuan gaya dorong. Oke. Oke, sekarang Anda sudah mengenal koefisien perpindahan massa. Nah, apa kesulitannya? Kesulitan menghitung koefisien perpindahan massa itu adalah tebal lapisan ZG. Bagaimana cara menghitung tebal lapisan? Menggunakan alat apa? Sulit. Nah, karena sulit berarti tidak bisa menghitung koefisien perpindahan massa, gitu ya. Kita tidak berhenti sampai di situ. Kita akan menggunakan cara-cara, ini ada 4 cara yang kita akan gunakan untuk menentukan koefisien perpindahan massa. Yang pertama adalah menggunakan analisis dimensional plus percobaan. Ya, jadi kita mencari koefisien perpindahan massa itu sebagai fungsi apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa koefisien perpindahan massa fungsi bilangan Smith dan bilangan apa? Bilangan Smith dan bilangan apa? Reynolds. Nah, tapi itu perlu dibuktikan dengan percobaan. Ya, jadi pangkatnya berapa? Sesuai dengan hasil percobaan. Kalau saya merubah kecepatannya menjadi 2 kali lipat, massa yang ditransfer kecepatannya berapa kali lipat? Kalau kita merubah viskositas, nanti berapa penambahan kecepatan perpindahan massanya? Nah, itu kita menggunakan cara satu, analisa dimensional, dan percobaan. Kita kita cocokkan, ya. Jadi kita berbeda-beda mestinya ya, untuk setiap fluida itu pangkat dari bilangan Smith dan bilangan Reynolds-nya berbeda-beda. Yang kedua adalah analogi antara transfer momentum massa dan panas. Tadi analogi tadi. Yang ketiga adalah analisis lapisan batas eksak. Yang keempat, analisis lapisan batas pendekatan. Nah, ini di sini yang akan kita bicarakan adalah 1 dan 2, yaitu analisis dimensional dan percobaan dan analogi perpindahan momentum, panas, dan massa. Nah, analisis dimensi di sini, apabila sebuah besaran harganya tergantung kepada sejumlah besaran lainnya, maka hubungan antara besaran-besaran tersebut dapat ditentukan dengan analisis dimensional. Analisis dimensional sendiri belum dapat memberikan suatu jawaban persamaan yang lengkap, tetapi suatu persamaan fungsional di mana untuk mendapatkan persamaan yang lengkap harus diikuti dengan percobaan. Tadi ya, jadi mencari pangkatnya berapa itu harus menggunakan percobaan. Misalkan sebuah fluida mengalir di dalam pipa dan pada saat yang sama solut A ditransfer dari permukaan pipa ke badan utama fluida. Besaran-besaran yang berpengaruh terhadap koefisien perpindahan massa adalah Kc ialah diameter pipa, rapat fluida, kekentalan, kecepatan fluida, dan difusivitas fluida atau DAV. Jadi koefisien perpindahan massa sebagai fungsi dari diameter pipa, densitas, viskositas, kecepatan, dan difusivitas. Nah, dengan analisa dimensional, besaran-besaran dapat dikelompokkan ke dalam parameter-parameter yang tidak berdimensi, yaitu koefisien perpindahan massa kali diameter pipa dibagi DAB sama dengan koefisien perpindahan massa gas kali D kali RT dibagi DAB sebagai fungsi dari bilangan Reynolds, Rho FD per mu, dan bilangan Smith, yaitu mu per Rho DAB. Jadi di sini Kc nantinya adalah fungsi dari bilangan Reynolds dan fungsi dari bilangan Smith. Ini Reynolds, ini Smith. Oke. Jadi di sini parameter-parameter yang tidak berdimensi dalam persamaan terakhir di atas ialah
ini tidak berdimensi, dan ini adalah bilangan Sherwood. Sedangkan ini bilangan Reynolds, rho FD per mu, rho VD per mu, dan mu per rho DAB adalah bilangan Smith. Untuk transfer panas, analoginya, persamaan di atas adalah analog dengan korelasi transfer panas, yaitu koefisien perpindahan panas antar fasa atau H, kemudian ini adalah diameter pipa dibagi dengan konduktivitas, fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl. Ya, jadi kalau ini H, koefisien perpindahan panas antar fasa, ini ada bilangan Prandtl dan ini bilangan Reynolds, kan masuk kemana-mana ya. Bilangan Nastl, ini bilangan Reynolds dan ini bilangan Prandtl. Nah, dengan mempunyai bilangan-bilangan ini, maka kita akan membuktikan dengan eksperimen atau mencari fungsinya dari bilangan Reynolds itu pangkat berapa, bilangan Smith pangkat berapa, Prandtl-nya pangkat berapa, yaitu dengan merubah variabel-variabel yang ada. Bisa merubah diameter pipa, nanti Reynolds-nya berubah, bisa merubah viskositas juga Reynolds berubah, bisa merubah viskositas dengan menaikkan suhu, ya bisa juga, kemudian merubah kecepatan, atau merubah kekentalan ini, merubah densitas, dan seterusnya. Ya, jadi kita harus merubah-rubah variabel yang ada untuk bisa mendapatkan besarnya perubahan koefisien perpindahan panasnya atau masanya, atau perubahan kecepatan fluxnya sebagai fungsi dari perubahan tersebut. Ya, sehingga akan kita mendapatkan sebuah persamaan yang utuh, misalnya koefisien perpindahan panas, massa, ya, suatu solutnya etanol melalui suatu aliran udara di dalam pipa, misalnya seperti itu sama dengan Kg, koefisien perpindahan massa gas sama dengan Reynolds pangkat 0,5, Smith pangkat 0,6, misalnya seperti itu. Nah, itu harus melalui eksperimen. Oke, jadi Anda kalau nanti penelitian mau mencari ini, ya, koefisien perpindahan massa sebagai fungsi bilangan tak berdimensi, Anda bisa men-setting metode penelitiannya seperti apa. Saya mau merubah-rubah diameter pipanya, kecepatannya tetap, karena saya tidak punya alat kontrol kecepatan. Oh, saya tidak punya uang untuk membeli banyak pipa. Tapi di lab itu ada alat kontrol kecepatan, flow meter. Oh, berarti saya bisa memvariasi kecepatan. Oh, di sini ada alat pemanas yang bisa dikontrol suhunya. Oh, berarti saya mau fungsi suhu sehingga nanti viskositasnya berubah, rho-nya berubah, gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga kita nanti akan mendapatkan data bilangan-bilangan pangkat dari bilangan-bilangan tak berdimensi. Oke, ya. Analog antara transfer momentum, tenaga, dan massa. Tadi yang dua. Nah, ini yang akan kita bicarakan, ya. Ambil 30 menit mungkin selesai. Seperti halnya di dalam aliran laminer, di dalam aliran turbulen juga terdapat analogi antara transfer momentum, tenaga, dan massa. Ya, analoginya ada juga. Analogi antara transfer momentum dan tenaga ditinjau gas mengalir di dalam sebuah pipa secara turbulen. Dan saat yang sama, panas ditransfer dari dinding pipa ke badan utama gas. Dianggap bahwa transfer tidak berpengaruh terhadap distribusi kecepatan fluida. Kecepatan pada dinding, kecepatan dianggap nol, ya, karena bergesekan dengan dinding. Dan kecepatan akan bertambah besar makin jauh dari dinding, dan kecepatan maksimum Nmax atau Vmax, bukan Nmax, Vmax terjadi pada tengah-tengah pipa. Kecepatan rata-rata U yang harganya lebih kecil dari U maksimal diperoleh dengan membagi kecepatan aliran volumetrik dengan luas permukaan pipa. Ditinjau dari dua tempat dalam inti turbulen, yaitu titik 1 dan 2, sini. Ada titik 1 dan 2 di sini. Dimisalkan bahwa antara titik 1 dan 2 terjadi pertukaran massa fluida sebesar W. Massa per satuan waktu per satuan luas. Jadi ini adalah flux massa. W itu adalah flux massa. Yang disebabkan oleh fluktuasi
fluktuasi kecepatan dalam arah tegak lurus pada dinding. Ya, jadi ini di arena turbulen. Oke. Kemudian pertukaran momentum bersih neto antara kedua titik tersebut yang dinyatakan sebagai gaya persatuan luas. W kali delta V, delta kecepatan rata-rata. Di mana delta V adalah suatu ukuran fluktuasi kecepatan dalam arah sejajar dengan dinding pipa. Antara titik 1 dan 2 juga akan terjadi transfer panas karena ada gradien temperatur diantaranya, yaitu Q, W, kapasitas panas jenis, kali delta T. Eliminasi W di antara kedua persamaan diperoleh, ini W-nya kita eliminasi, kita dapatkan persamaan 3,11. Di dalam zona laminer, ya, di dalam zona laminer, pertukaran momentum bersih neto yang dinyatakan sebagai gaya geser persatuan luas adalah mu du per dz. Ini laminer ya. Kecepatan perpindahan panas ini dt ya, bukan dui dt per dz. Sedangkan eliminasi dz dari kedua persamaan diperoleh ini. Dan kita mendapatkan bahwa untuk seluruh zona laminer ini kita dapatkan ini, ya ini 0 pada kecepatan di permukaan, dan ini adalah suhunya, ini suhu di lapisan akhir zona laminer mu Q, ini adalah panas. Jadi persamaan tersebut maka kita dapatkan bahwa Cp mu per K sama dengan bilangan Prandtl sama dengan 1. Jadi untuk kebanyakan gas pada tekanan biasa, hal ini memang kira-kira demikian ya, bilangan Prandtl untuk kebanyakan gas pada tekanan biasa, tekanan atmosferis, bilangan Prandtl antara 0,65 sampai dengan 0,9. Prinsip ini merupakan dasar analogi gesekan pipa transfer panas Reynolds yang mengatakan bahwa antara fluida yang mengalir secara turbulen dalam pipa yang dipanaskan, persamaan 3,11 dapat dikenakan dari inti turbulen sampai dinding pipa melalui zona laminer. Ya, jadi Prandtl dan Taylor mengatakan modifikasi analogi Reynolds dan dari persamaan ini kepada zona buffer dan zona turbulen. Jadi dia melebarkan dari zona turbulen masuk ke mengcover zona laminer. Kita eliminasi persamaannya sehingga kita dapatkan persamaan ini. Ini gabungan dari zona turbulen, buffer, dan laminer. Atau di sini TF min TG ini untuk perpindahan panas, ini adalah panas dan ini adalah masih panas, ini dan seterusnya. Kita dapatkan di sini modifikasi empiris memberikan setengah Fauning, ini adalah koefisien Colburn untuk heat, jadi ini adalah koefisien Colburn untuk heat, untuk panas JH. CH ini adalah fungsi dari bilangan Prandtl pangkat 2/3 dikalikan dengan H per Cp kecepatan kali rho. Ini namanya faktor gesekan, disimbolkan dengan setengah Fauning. Setengah Fauning ini sama dengan ini. Ya, jadi ini adalah koefisien Colburn, heat Colburn. Ini persamaan yang sangat bermanfaat di dalam mencari koefisien perpindahan panas. Di mana J adalah faktor J Colburn untuk transfer panas. Kalau JD itu adalah faktor J Colburn untuk perpindahan massa difusivitas JD. Nanti JH itu untuk panas, fungsi Prandtl. Tapi kalau JD fungsi bilangan Schmidt di sininya ya. Ini. Oke, jadi kita sampai ke bilangan Colburn ya. Colburn itu fungsi dari Prandtl. Nanti ada suatu grafik yang menghubungkan antara JH dan bilangan Prandtl.
Kita lihat analogi antara transfer momentum dan massa. Jadi kalau tadi panas, ini massa ya. Kalau massa, kita di sini ada perbedaan tekanan parsial. Jadi tadi adalah PAI, ada PAG. Ini adalah PAF, ini zona laminer. Di sini ada PAG yang bersentuhan dengan zona turbulen. Di sini, ini adalah buffer di sini. Ini adalah laminer, ini adalah turbulen. Jadi di sini ZF adalah tebal lapisan aliran laminer. ZG itu adalah tebal lapisan dari 0 ini sampai ke akhir dari lapisan buffer atau permukaan antara lapisan buffer dan zona turbulen. Tekanannya di sini PAG. Ini adalah inti turbulen. Ini adalah kecepatan maksimal di sini. Ini adalah tengah pipa, kecepatan maksimalnya di sini. Komponen B juga ditransfer dari badan utama gas ke dinding secara ekimolar. Ini prinsipnya ekimolar. Dianggap bahwa transfer massa tidak berpengaruh terhadap gradien kecepatan yang ada di dalam flux. Dalam daerah turbulen antara titik 1 dan 2 akan terjadi pertukaran massa sebesar V, massa perluas. Waktu dan pertukaran momentum, transfer besi bahan A, Na sama dengan W per MA average. Jadi ini adalah Na dalam satuan mol, W adalah massa, M average adalah berat molekul rata-rata, jadi ini adalah mol ya. Na adalah mol per satuan luas per satuan massa per satuan luas. Kemudian transfer momentum adalah massa kali kecepatan. Ini adalah massa, ini adalah kecepatan. Kemudian untuk zona laminer transfer massa A bersih sama dengan ini. Ya. Jadi gradien konsentrasinya atau gradien tekanan parsialnya dari permukaan sampai ke akhir batas laminer. Ini juga sampai ke batas laminer. Eliminasi ZF kita dapatkan ini. Kita dapatkan 329. Kemudian transfer massa dan transfer momentum mempunyai mekanisme yang sama. Bandingkan persamaan 326 dan 329. Maka M average P sama dengan mu RT per DAB. Atau kalau mu RT per DAB average sama dengan mu per DAB sama dengan 1, maka ini adalah Smith untuk bilangan untuk daerah laminer. Jadi persamaan 326 dikenakan kepada zona buffer dan inti turbulen dengan anggapan bahwa pada zona laminer ZF TGCT karena lapisan sangat tipis, maka dapat dinyatakan seperti ini. UF, NAM average, PAF ini, min PAG, kita dapatkan NA, PAF, min PAG. Ini adalah koefisien perpindahan massa keseluruhan zona dari zona turbulen ke zona laminer. Ya. Jadi di sini di mana KG aksen ini ya, jadinya ini gabungan antara hambatan perpindahan massa di zona laminer dan zona turbulen. Jadi ini K aksen G ini sudah mewakili ya koefisien perpindahan massa dari zona turbulen ke zona laminer. Nah, ini semua akan kita dapatkan setengah Fauning yang besarnya K aksen G M average P per kecepatan rho Smith pangkat 2/3 adalah Z Colburn. Faktor Z Colburn untuk transfer massa persamaan 235 dapat diubah menjadi K aksen G D per D RT K aksen D kali diameter pipa setengah Fauning fungsi Reynolds. Ini adalah persamaan untuk Colburn difusivitas fungsi bilangan Smith pangkat 1/3 ya, bilangan Reynolds-nya pangkat 1 fungsi bilangan ini dan akan nah ini. Oke ya, jadi kita sudah mengeliminasi dari semua persamaan dari zona laminer, turbulen. Kita gabung-gabungkan, kita dapatkan dengan analogi tadi, kita dapatkan suatu faktor Colburn
mana vacuum coordinator di dalamnya ada K aksen G atau parameter koefisien perpindahan massa yang dikalikan dengan bilangan tak berdimensi Smith kalikan tekanan total, dan ini adalah massa yang mengalir, dan kita dapatkan C Colburn. Jadi itu yang kita dapatkan ya, kita dapatkan dari analogi perpindahan massa, momentum dan panas, kemudian bersamaan daerah laminer dan turbulen. Kita mendapatkan suatu perpindahan koefisien perpindahan massa ini sebagai fungsi dari bilangan Smith. Jadi kalau JD-nya, jadi kalau misalnya ada grafik di sini ada sumbu X adalah Reynolds, gitu ya. Bilangan Reynolds, kemudian ada koefisien difusi, kita bisa mencari bilangan Smith, ada jumlah aliran yang mengalir itu berapa, tekanan diketahui, kemudian JD ini adalah fungsi dari bilangan Reynolds, jadi sumbu Y-nya itu adalah JD, atau di sini ada grafik, kita potongkan bilangan Reynolds misalnya 8.000, kita potongkan dengan grafik, jadi ini JD ini akan fungsi dari desain alatnya. Ada JD untuk aliran udara atau aliran fluida di dalam pipa. Ada JD untuk aliran fluida di dalam suatu daerah datar ya, bukan di dalam pipa. Ada aliran fluida yang melalui tumpukan katalis, partikel-partikel berbentuk bola dan sebagainya, itu akan merubah ini semua. Ini bilangannya berbeda sesuai dengan desain alatnya. Jadi misalnya itu untuk aliran-aliran suatu fluida melalui partikel-partikel berbentuk bola, di sini ada bilangan Reynolds gitu ya. Nah, sananya ada J Colburn, maka kita bisa memotongkan ke suatu grafik tadi aliran yang melalui tumpukan partikel, kita baca J Colburn-nya, kita hitung Smith-nya, dan sebenarnya kita dapatkan koefisien perpindahan panasnya. Itu ya, jadi sudah ada yang membuat suatu pengembangan dari rumus ini, dan dia dengan menggunakan data eksperimen, di mana desain alatnya itu dirubah-rubah ya, sesuai dengan apa yang ada di industri ya. Karena kita kalau misalnya mau menghitung koefisien perpindahan massa suatu gas yang mengalir pada tumpukan katalis misalnya, katalisnya berbentuk bola misalnya, nah itu hubungan antara ini C Colburn dengan misalnya kecepatan perpindahan massanya itu seperti apa ya, dan ini pangkat ini akan berubah sesuai dengan desain alat ya, desain alat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi pada suatu ketika Anda akan menjumpai faktor J Colburn ini ya, jadi ada suatu ini grafik-grafik ini lebih jelasnya Anda cari di Treble ya, di Treble, bahwa nanti ini bilangan Reynolds-nya berapa, kita potongkan, kita dapatkan JH, dan kita bisa menghitung koefisien perpindahan massa. Ini sudah kayak gini, seperti ini adalah aliran di dalam pipa, transfer massa, sumbu X bilangan Reynolds, sumbu Y-nya adalah C Colburn, daerah bilangan Smith 0,6 sampai 3000. Jadi kalau masih di daerah ini kita bisa menggunakan persamaan ini. CSC adalah mu per rho DAB, jadi Anda harus punya data itu, dan seterusnya. Ini GM, bukan CM, ini GM. Dan ini adalah untuk yang perpindahan panas, fungsi Reynolds juga ya, fungsi bilangan Reynolds. Ini aliran di dalam pipa juga, aliran gas tegak lurus pada silinder ada juga, aliran gas melalui bola, aliran gas sejajar dengan pelat, aliran gas melalui bahan isian padat. Ininya yang berbeda-beda ya. Ini yang berbeda-beda nanti dan seterusnya ya. Ini daerah bilangan Smith-nya. Oke, jadi
itu pada akhirnya kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa kita bisa menggunakan tadi metode-metode bilangan tak berdimensi, analogi transfer panas, momentum, dan massa, kemudian ditambah dengan dilengkapi dengan percobaan, kita akan mendapatkan suatu cara yang cukup mudah untuk menghitung koefisien perpindahan massa. Demikian yang bisa saya jelaskan, ya ini banyak sekali kondisinya di sini, nanti kita akan menjelaskan soalnya, ya soal-soalnya saya kira sesudah pertemuan ini. Jadi kemarin kita menjanjikan Sabtu itu akan kuliah, ya kita akan membahas soal-soal dari tadi Sekolbren. Tetapi ternyata saya ada undangan nikah, ya pernikahan tetangga saya di depan rumah saya, jadi saya lupa sebetulnya saya itu diundang. Jadi besok saya mohon maaf tidak jadi ada kuliah, ya. Mungkin kita bisa mencari hari lain untuk menggantikan hari Kamis kemarin, ya. Silakan Anda berembuk dengan teman-temannya, kira-kira saya bisa menggantikan kapan, gitu. Halo, ya. Jadi besok tidak jadi mengganti kuliah hari Kamis. Demikian. Saya kira saya akhiri kuliahnya sampai di sini, ya. Mohon maaf atas kekurangan dan mungkin terlalu cepat atau bagaimana. Silakan Anda WA atau email untuk menanyakan hal-hal yang mungkin Anda kurang jelas, ya. Akhir kata, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap semangat, sehat, dan tetap bisa beraktivitas, ya, dengan normal lah, jangan terpengaruh oleh kondisi. Oke? Selamat siang. Selamat siang Bu, terima Terima kasih.